Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Buka Tutup, senang sekali hari ini kita kembali berjumpa dalam acara Buka Tutup bersama saya Noli Velayati, dan hari ini kita sudah kehadiran tamu yang luar biasa yang sama-sama kita akan membuka apa saja sih selama ini yang menjadi permasalahan PDAM Kota Makassar. Dan di samping saya sudah ada tamu kita, Direktur Keuangan PDAM Kota Makassar, Bapak Andi Asdar Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, sehat. Panggilnya Pak Dir saja, biar lebih akrab. Terserah, kita ikut aja atur mainannya. Buka tutup. Buka tutup. Oke, kita sapa dengan sapaan Pak Dir biar lebih akrab dengan sahabat podcast yang ada di rumah. Mengawali obrolan tak pagi ini, Pak Dir. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan sebagai Direktur Keuangan PDAM Kota Makassar, proses karir tak di PDAM seperti apa, Pak Dir? Oke. Ya, kalau cerita tahun ini bisa menandakan bahwa saya sudah tua ya. Karena saya masuk di PDAM itu sejak 93. 93 itu pertama sekali masih kapasitas selaku pegawai magang istilahnya ya. 3 bulan magang di PDAM, selanjutnya diangkat menjadi tenaga kontrak 1 tahun, terus 1 tahun calon pegawai 80%, dan setelah itu pegawai utuh. Pertama menjabat itu di tahun 97 ya. 1997. Ya, karena saya masuk 93 ya. 93? Ya. Pak Dir masuk ke PDAM 93, saya kayaknya baru lahir. Makanya 97 pelan-pelan di 2011 itu sudah mulai menjabat direktur keuangan juga. Di periode itu 4 tahun ikut menjadi direksi itu kan harus melalui fit and proper. Pada saat itu 4 tahun sampai dengan 2015 sebagai direktur keuangan. 2015 ikut lagi fit and proper test, masuk menjadi direktur teknik sampai dengan 2017 sampai 2018 itu ada rotasi oleh Bapak Wali Kota menjadi direktur umum, dan sempat rehat di 2018-19, dan 2020 fit and proper lagi, masuk lagi jadi direktur keuangan. Jadi ya cukup panjang karir untuk di situ, dan saya kira ya kalau cerita dunia air minum ya itulah dunia saya mungkin ya, seperti itu, Mbak. Jadi sebelum sampai di titik direktur keuangan sudah sempat dari awal direktur keuangan, terus mencoba posisi direktur teknik, direktur umum, kembali lagi ke direktur keuangan. Ya. Seperti itu, Pak Dir. Seperti itu. Nah, sebelum kita duduki ini posisi tak sebagai direktur. Direktur ini kan bisa dibilang posisi yang lumayan tinggi, Pak Dir. Ya. Nah, sebelum kita sampai di posisi yang cukup tinggi, sebelumnya kita menduduki posisi apa, Pak Dir? Oke. Setelah pertama jadi pejabat itu fungsional dulu ya, kasih hukum, unit pelayanan hukum itu di tahun 97, terus di 97 juga itu menjadi kabak humas. Humas itu kurang lebih 6 tahun. Setelah humas menjadi kepala bagian hubungan langganan, itu kurang lebih 4 tahun mungkin. Terus menjadi kepala bagian internal audit kurang lebih 2 tahun, selanjutnya menjadi direktur. Jadi kepala seksi, kepala bagian ya, dari staf, kepala seksi, kepala bagian, akhirnya direktur. Ya mudah-mudahan aja karir ini bisa bertahan, walaupun memang umur juga sudah harus diakui. Amin. Ya seperti itu. Ya. Jadi memang prosesnya cukup panjang. Dari staf, naik ke kepala seksi, ya. Naik lagi ke kepala bidang, ya. Naik lagi akhirnya jadi Direktur ya. Dengan penuh perjuangan ya Pak Dir, dengan penuh perjuangan. Nah, tahun 93 kenapa kita memilih akhirnya untuk masuk bergabung di PDAM? Kenapa enggak yang lainnya saja? Ya, kita tidak tahu perjalanan hidup ya. Saya backgroundnya juga kan sarjana hukum. Tapi yang berjasa saya masuk di PDAM itu memang Pak Tenri Ajeng. Pak Tenri Ajeng itu direktur PDAM pada saat itu. Tahun 93 itu beliau direktur PDAM, dan kebetulan saya itu dekat rumah dengan beliau, dan saya waktu masih kuliah kebetulan ketua KNPI di Mariso, beberapa kegiatan-kegiatan selalu ketemu beliau.
Sebenarnya bukan beliau yang tawarkan, sempat ada orang dekatnya dia, katanya pernah ditanyain, itu Asdar terlalu asik berorganisasi, dia nggak mau kerja. Nah, akhirnya saya berpikir, ini sih seakan-akan cuma tidak diajak, tapi ada buka kalau di sini buka tutup itu buka kata istilahnya. Buka kata. Ya. Saya ketemulah beliau. Kebetulan ada bawa proposal untuk kegiatan KMPI. Terus saya tanya, saya panggil Opu itu Pak Tendra aja. Opu, saya mau kerja. Ah betul, kau mau kerja nanti? Iya Opu. Ayo kau masuk lah, bikin lamaran. Makanya saya magang 3 bulan. Jadi beliau yang berjasa membuat saya masuk di PDM. Selanjutnya perjalanan kali masih diwarnai karena beliau terakhir sampai PDM itu tahun 96 kalau tidak salah, beliau jadi direktur di PDM, tapi sudah membentuk kita juga. Dan mungkin memang ya karena saya punya latar belakang ilmu pendidikan dan latar belakang organisasi yang bagus, jaringan bagus, jadi ya karir itu tidak terlalu susah seperti itu. Tuhan memudahkan semuanya ya, seperti itu. Nah Pak Dir, ini kan Pak Dir tadi katakan latar belakangnya Hukum. Sekarang menduduki posisi sebagai Direktur Keuangan. Ya. Untungnya tadi di awal sudah dijelaskan sampai akhirnya ada di posisi Direktur Keuangan itu prosesnya cukup panjang. Ya. Tadi hampir mungkin saya tanyakan kenapa bisa ada di posisi Direktur Keuangan, bukan karena ada di Kengta atau bagaimana? Ya. Begini, ilmu hukum itu salah satu ilmu yang tidak ada matinya menurut saya ya. Dia bisa masuk di mana-mana. Dan kebetulan memang saya juga waktu SMA itu IPA, ya. Jadi kalau hitung-hitungan nggak terlalu suka, teknik juga tidak terlalu susah karena basicnya ada. Hukum itu memang, sebenarnya saya pernah kuliah itu pertanian. Saya nggak cocok, saya pindah fakultas hukum. Ternyata santai di fakultas hukum, tapi tantangannya besar. Bisa sampai di situ tidak karena ini pengalaman, ya. Hukum itu hanya ini, tapi jabatan di PDM itu enaknya itu saya pernah 6 tahun humas. Kalau jadi humas itu harus mengetahui itu luar dalamnya PDM. Mulai dari hulu sampai hilir, permasalahan PDM dari dalam, persoalan PDM di luar, itu harus diketahui. Humas itu juru bicara dan saya 6 tahun di situ. Jadi itu yang memudahkan saya. Di keuangan juga agak mudah karena apa? Saya internal audit 2 tahun. Semua permasalahan keuangan saya tahu. Begitu masuk jadi Direktur Keuangan, saya sudah tahu persoalan PDM itu ada di sini, ada di sini. Jadi saya masuk kayak terapi, seperti itu. Walaupun selaku Direktur Bidang itu tidak semua keputusan ada di kita. Itu hanya berangkut itu. Keputusan akhir ada di Dirut. Nah, ini yang kadang-kadang kita harus berbeda, tapi kita harus tunduk. Karena yang tertinggi dalam PDM itu adalah Direktur Utama. Nah, kita Direktur Bidang hanya memberi saran, memberi masukan, dipakai. Alhamdulillah tidak juga seperti itu. Tapi kalau ada sesuatunya, apalagi menyangkut keuangan, kita sudah memberi pertimbangan sehingga kalau ada terhadap hal-hal kita tidak bisa dibawa ke sana terlalu jauh untuk itu. Iya, baik, Pak Dir. Jadi apapun backgroundnya, pengalaman. Iya, apapun pengalamannya tidak bisa dijadikan tolak ukurnya ya Pak Dir ya, walaupun backgroundnya tidak terlalu sejurus dengan saat ini yang Pak Dir jalani, tapi karena kecintaannya Pak Dir dengan pekerjaan, jadi tidak ada hambatan lagi. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita masuk ke pokok pembahasan tak soal PDAM Kota Makassar. Sebelum kita berbincang, apa sih sebenarnya ini masalahnya PDAM? Banyak sekali nih ibu-ibu yang sering mengeluhkan ini itunya PDAM. Mungkin sedikit sejarah singkat dari PDAM bisa kita ceritakan Pak Dir? Baik. PDAM itu di Kota Makassar berdiri 1924, zaman Belanda. Kantor pusatnya itu di Ratulangi. Itu kapasitasnya hanya 50 liter per detik, hanya melayani kota lama ya, Ratulangi, Sudirman, ya sekitar situ. Di tahun 76 itu seiring perubahan, dulu namanya Waterleiding Bedrijf ya, waktu zaman Belanda. Tahun 76 itu berubah menjadi Dinas Air Minum, terus berubah menjadi Perusahaan Daerah Air Minum tahun 76. Di tempat kita ini pada saat tahun 74 itu dibangun instalasi IPA 2 Panekang, kapasitasnya cukup besar. Pertama 500 liter per detik dan ditingkatkan menjadi 1000 liter per detik, dan itu mulai dipakai tahun 76. Jadi instalasi ini sudah cukup lama juga. Dalam perjalanan setelah kita berkolaborasi dengan pihak-pihak lain, dikembangkan karena usia instalasi ini semakin tua,
turun kapasitasnya sehingga kita melakukan peremajaan. Karena keterbatasan dana kita menggandeng pihak ketiga untuk bersama-sama. Sekarang alhamdulillah sudah 1.300 dan ke depan akan 1.500. Permasalahan kenapa masih sering macet? PDAM itu punya pelanggan sekarang sudah 178.000, Mbak Novi, menuju 200. Dengan cakupan sudah hampir 70% masyarakat Kota Makassar. Kita bisa bayangkan pada saat pemakaian puncak jam 6, malah jam 5 ya, jam 5 sampai jam 9 itu semua 178.000 ini buka kerang. Terus air kita mengalir terbagi-bagi. Jadi yang paling jauh dari instalasi, yang agak tinggi dari instalasi itu pasti terganggu. Karena orang bagian bawah dulu yang dapat. Pada saat dia sudah berhenti baru air naik ke situ. Nah, kadang-kadang itu penyebabnya. Salah satu penyebabnya ya. Salah satunya. Ya, karena dia berada di titik terjauh. Nanti mungkin yang Dia lain-lainnya berada bisa ke dijelaskan juga ketinggian. kan. Nah, seperti itu. Iya. Jadi itu keluhan awal keluhan biasa seperti itu. Iya, keluhan. Ya. Belum lagi kalau terjadi gangguan, misalnya terjadi kebocoran. Kalau kebocoran ini kita tidak bisa umumkan, menyampaikan ke masyarakat karena kebocoran harus diperbaiki, jadi matikan air, apalagi kalau pipa besar. Tapi kalau kita pemeliharaan kayak pencucian instalasi di sini, pemeliharaan dan sebagainya, kita bisa dipadamkan. Air tidak mengalir tanggal sekian sampai sekian atau jam sekian sampai Jadi jam ada sekian. info terlebih dahulu. Terlebih Pak info. Dir. Tapi kalau kerusakan tidak bisa ada info. Nanti perbaikan baru kita upload bahwa ternyata air tidak jalan dari ini karena ini. Tapi sudah terjadi. Kalau masalahnya teratasi gitu sudah ya Pak teratasi. Dir. Iya, kita lebih meminimalkan gangguan itu Iya. seperti itu. Tadi Ya. kita bilang salah satu alasannya kenapa air sering macet karena adanya kebocoran. Ya. Itu kebocorannya kenapa Pak Dir? Kalau boleh masyarakat tahu. Ya, salah satu kebocoran itu memang usia pipa. Usia pipa, saya katakan tadi, kalau di Ratulangi itu sejak 1924, ya kan? Itu sudah cukup lama zaman Belanda. Terus instalasi ini 1976. 76. Jadi sudah hampir 50 tahun kan di sini. Pipa-pipa yang terpasang di ini dulu itu di pinggir jalan. Makassar ini berkembang sangat pesat. Pipanya PD Makassar itu sudah ada di tengah karena punya pelebaran. Di tengah jalan ini tekanan mobilitas di sini angkutan dan sebagainya menjadi beban buat itu. Akhirnya pipa ini karena sudah tua juga sudah semakin rawan, akhirnya bocor, pecah dan sebagainya. Inilah yang perbaikannya butuh waktu lama juga. Kenapa? Hampir sekarang 70-80% jalan di Makassar sudah beton. Kalau dia butuhkan beton, aspal butas berada di tengah jalan. Nah, ini yang melakukan perbaikan itu harus mencari waktu yang tepat dan tidak ramai dan tidak mengganggu pengguna jalan, sehingga biasa agak lambat kita melakukan perbaikan seperti itu. Jadi kendalanya yang kita hadapi seperti itu. Jadi penyebabnya memang karena usia pipa dan memang tekanan mobilitas masyarakat Makassar ini, sehingga pipa kita juga memang sudah semakin cepat karena apa ya, pemakaiannya ya, sudah lifetime-nya seperti itu. Juga mungkin karena pengaruh tekanan. Seperti saya katakan, di instalasi Panaikang ini tadinya 1000 liter per detik, karena usianya turun menjadi, hanya produksinya turun menjadi 600, 700, apalagi kalau kemarau. Sekarang setelah diperbaiki, dibenahi, diganti pompa, tekanan jadi bagus. Akhirnya tekanan bagus, pipa ini meledak lagi dan sebagainya. Seperti itulah. Nah, Pak Dir, tadi kan kita juga sudah bilang alasannya salah satunya karena kebocoran pipa. Ya. Yang mau tidak mau pasti harus Ya. cepat ditanggulangi pipanya, ya kan? Nah, Pak Dir, kira-kira ini bagaimana cara tak ini mengatasi pipa yang bocor? Terus kira-kira berapa waktu yang kita perlukan untuk memperbaiki pipanya yang bocor? Oke. Biar kalau misalnya besok-besok airnya mati sampai berhari-hari, masyarakat sudah tahu, oh iya ini alasannya karena kebocoran. Oh iya, kebocoran itu memerlukan ternyata waktu yang tidak secepat yang dipikirkan sama masyarakat. Ya, sebenarnya persoalan ini waktu saya direktur teknik tahun 2015 sampai 17, saya sudah membuat aturan bahwa tidak boleh lebih 1 kali 24 jam itu kalau ada kerusakan tidak teratasi, tergantung diameter. Kalau sambungan rumah itu 2 jam bisa selesai karena kecil, tapi kalau dia pipa besar itu kalau peralatannya harus ada, dan itu harus ada sebenarnya SOP-nya. Ada di gudang, itu paling lama 24 jam. Kalau tenaga kerja kita pakai, tidak hanya kan kita shift. Orang bekerja 8 jam. Kadang-kadang kita pakai 3 shift baru kebocoran itu selesai.
tenaga pertama capek, ganti. Itu protapnya di PDM tidak boleh lebih dari 24 jam kalau ada perbaikan. Apalagi kalau hanya satu titik ya, kecuali kalau titiknya banyak mungkin lebih dari 1 kali 24 jam. Itu protap, makanya pengumuman kita sampaikan ada perbaikan. Terjadi misalnya hari Kamis. Nah itu Rabu sudah diumumkan supaya orang menampung air. Kamis ini kita perkirakan selesai misalnya jam 6 sore. Padahal estimasi di lapangan itu jam 2 udah selesai. Tapi kita harus cari range waktu yang lebih panjang supaya kalau telat sedikit ada kendala tidak kena sampai jam 6, bisa diatasi. Nah, itu teknik yang kita gunakan dan itu saya sudah terapkan dari 2017 dan sampai sekarang alhamdulillah masih teman-teman di teknik masih gunakan karena tidak bisa kita katakan hanya 2 jam. Lebih bagus kita ambil kalau 2 jam dikeri lebih bagus 4 jam, 6 jam supaya kalau 6 jam baru jalan memang sesuai janji, tapi kalau dia 2 jam sudah bagus berarti itu ekspektasi buat kami sesuai harapan bahwa dan itu orang memberi penghargaan buat kita bahwa tidak dia 6 jam ternyata 4 jam. Nah, itu kan strategi untuk meningkatkan kita punya perusahaan ini image-nya di masa masyarakat seperti itu. Sekali, ya. Pak Dir. Pokoknya PDAM memberikan yang terbaik. Usahakan kita berusaha memberikan terbaik buat masyarakat. Nah, salah satu lagi penyebab masyarakat ini sering mempertanyakan ke PDAM. Tadi kan kenapa airnya jarang mengalir, sudah dijawab sama Pak Dir, banyak kemungkinan kerusakan, terus pencucian instalasi. Nah, ini yang sering jadi pertanyakan Pak Dir, kenapa sampai saat ini airnya PDAM itu masih kadang-kadang airnya yang keluar keruh, kadang-kadang ada yang berbau. Nah, itu kenapa Pak Dir? Sebenarnya kalau produksi air di instalasi ini ya, itu lebih jernih dari salah satu merek air mineral. Air mineral kan di Makassar di Indonesia ini ada beberapa macam, tapi yang paling bagus itu dia punya produksi itu 0,8 NTU. Ya. NTU itu perhitungan nilai kekeruhan kerjenian air. Itu bisa dilihat. Kalau di sini produksinya itu 0,2, 0,4. Kalau kita di sini, kita bisa langsung minum air di sini. Di instalasi, semua instalasinya PDM, air produksinya bisa langsung diminum. Kita jamin bahwa itu steril, itu tidak terkontaminasi bakteri dan sebagainya. Kalau dari instalasi sini kita minum ya. Karena apa? Kita punya pengolahan ini, ya kalau orang cerita air minum, PDM ini sejak zaman Belanda ada. Jadi kita sudah sangat menguasai teknologinya. Ya. Dan kita pertama, kalau ada air kemasan itu belakangan. Dan itu diambil air yang bagus. Air yang pegunungan dia olah jadi bersih. Air murni itu yang wajar. Coba lihat air sumbernya PDM. Kalau Anda lihat di Rua itu coklat, keruh, banyak kotoran, tapi kita bisa jernihkan karena teknologi kita. Nah, kenapa sampai di masyarakat itu agak keruh? Karena dari sini kita sudah bersih. Pipa kita yang usianya yang saya katakan tadi ini kan dibangun 1976. Kita belum ganti. Kalaupun ada diganti baru bertahap, ya. Pasti dalam pipa ini ada endapan di dalamnya, ada ya maksudnya kalau ada bocor itu kan masuk resapan itu. Nah, itu sudah lama juga banyak. Itu biasanya kalau dia habis airnya berhenti padam, tidak mengalir, begitu jalan dengan tekanan maksimal dalam pipa ini semua endapan, jadi dia bukan kotor, endapan yang ada dalam pipa ini tergerus keluar melalui pipa ini, diputar di kerang masyarakat, itu kotor. Tapi itu tidak berlangsung lama. Paling lama 5 menit, itu sudah jernih lagi. Karena apa? Itu tekanan awal. Tapi setelah itu, jernih lagi. Kalaupun misalnya ada yang lebih dari itu bisa mengadukan ke PDM. Dilaporkan di PDM, kita akan cari penyebabnya apa. Indikasinya, biasanya ada kebocoran yang di situ dan pelanggannya biasanya pakai mesin. Akinya ikut tersedot. Yang ini seperti itu hal yang sudah lazim yang kami hadapi di PDM termasuk keluhan-keluhan itu. Jadi itu penyebabnya. Ya, sebenarnya kalau di sini saya jamin semua produk ada 5 instalasinya PDM, kalau di instalasi airnya layak minum. Ada ketentuan peraturan Menteri Kesehatan bahwa produksi air itu tidak boleh lebih 5 NTU. Air mineral itu rata-rata di bawah 1, 0,8, paling tinggi 1,4. Kita punya produksi di bawah itu 0,2, tapi sampai di pelanggan kadang-kadang sudah 1 NTU, 2 NTU. Kalau lebih dari itu kita ditegur, karena Dinas Kesehatan ini selalu sampling tiap
bulan itu tiap minggu sampling kita punya kualitas air di rumah-rumah pelanggan. Kalau ada yang tidak sesuai dengan standar itu, nah kita dapat teguran atau disampaikan bahwa ini daerah ini tanggal sekian, nah kita turun. Kita kan sudah punya lab mobile juga, bisa turun di lapangan bawa alatnya periksa. Jadi langsung tinggal dilaporkan. Dilaporkan saja ke makanya. PDAM. Nah, kalau ada gangguan itu lapor aja di PDAM. Kita akan Lebih dari turun. 5 menit air mengalir masih Masih keruh, lapor langsung aja. lapor ke Lapor aja. PDAM. Iya. Tim PDAM datang langsung Datang. memeriksa. Iya, Luar seperti biasa itu. Iya. PDAM. Nah, soal air keruh sudah terjawab. Bagaimana dengan bau yang keluar dari air PDAM, Pak Dir? Sebenarnya kalau kita punya produksi di sini yang saya katakan bersih, jernih dan tidak berbau. Tidak berbau. Ya. Karena itu memang standar. Ketentuan pelayanan PDAM itu 3K. Kualitas, kontinuitas dan kualitas. Kita jaga itu. Kualitasnya bagus, kontinunya bagus, kuantitas jumlahnya juga oke. Itu yang kita selalu jaga seperti itu. Sekarang kalau dia berbau, indikasinya berdasarkan pengalaman yang ada selama ini, mungkin ada pipa bocor. Itu tersedot oleh mesinnya pelanggan. Akhirnya air yang agak di luar pipa ini ikut masuk dan tersedot di situ. Makanya saya bilang sama dengan kasus tadi. Begitu air berbau, begitu air keruh, laporkan. Kita akan telusuri dan kita lihat berapa rumah sih. Kalau hanya satu rumah berarti titiknya dekat sini yang bocor, ada bocor nih, yang perlu sampai air tereduksi masuk ya. Dia masuk ke pipa, akhirnya tersedot sama pelanggan. Tapi kalau banyak satu kompleks ya mungkin di induknya atau apa. Nah, itu kita makanya pengaduan itu kita butuhkan untuk mengetahui dari mana sumbernya, seperti itu, Mbak. Balik lagi berarti pengaduannya masyarakat ini diperlukan sekali untuk PDAM Kota Makassar ya, Pak Dir? Ya, feedback ya. Ya, Kita feedbacknya. perlu balik untuk itu. Nah, mengenai keluhannya masyarakat, Pak Dir, PDAM Makassar juga kadang-kadang ini masih dikritik soal adanya diskriminasi. Katanya BD ini, Pak Dir, PDAM Kota Makassar itu lebih perhatian ke airnya masyarakat elit kebanding dengan masyarakat yang notabene biasa aja. Bagaimana PDAM menjawab itu, Pak Dir? Ya, sebenarnya begini. Pipa PDAM itu berada di semua kawasan, ya. Di kawasan elit ada, di kawasan menengah ada, di kawasan yang daerah pinggiran atau apa itu ada. Kenapa saya katakan? Karena ini air kebutuhan vital. Semua orang butuh, mulai dari tingkat level yang paling bawah sampai atas, mulai pengangguran, pejabat dan mahasiswa, anak-anak dan orang tua semua butuh air, ya. Kita tidak ada diskriminasi. Kenapa saya katakan tidak ada diskriminasi? Daerah elit itu tarifnya lebih mahal, ya. Kita ada kategori, saya belum walaupun tapi saya kasih gambaran. Iya. Di daerah elit, contoh kayaknya Panakukang, Boulevard, itu kalau rumah tangga itu ada R1 sampai R8. Dia kena R8 karena dia sudah mewah. Itu tarifnya biar 1 juta per bulan, dia nggak rasa karena duitnya banyak. Nah, coba cari daerah pesisir yang tarif airnya baru 200.000, 100.000 sudah berteriak. Nah, makanya dia hanya R1. Itu rumah tangga RSS, RS. Tidak ada rumah tangga RS dan RS di tengah kota. Dia di pinggiran. Nah, makanya tarifnya murah. Makanya tarif PDAM itu berlaku keadilan, tarif sosial, subsidi silang namanya. Yang mahal ini mensubsidi yang ini. Kalau mau jujur, biaya produksi air kita itu rata-rata sudah 3.000, 4.000 per kubik, per 1.000 liter. Bandingkan dengan air mineral. Dia hanya 2.000 hanya 220 mili. Tidak cukup 1 liter kan. Padahal PDAM itu hanya tarifnya sudah 4.000 untuk 1.000 liter. Nah, seperti itu. Ini gambaran. Jadi kita tidak ada diskriminasi seperti itu bahwa kita mendahulukan ini, tidak. Air mengalir lepas dari sini berjalan semua pipa yang ada. Seperti itu. Cuma yang saya katakan tadi, kalau dia tidak keras di pinggiran itu karena dia jauh. Jauh, ya. Ketinggian. Tapi kalau instalasi ini dekat, daerah Panukokang dekat, pasti airnya lebih bagus. Lancar, Pak Lancar Dir. dibanding orang yang Sudiang. Iya. Karena jauh seperti itu. Baik. Nah, Pak Dir, berbicara soal tarif. Tadi Ya. kita sudah masuk-masuk sedikit, Ya. ada tarif 1 sampai 8. Mungkin Ya. bisa kita jelaskan apa itu, Pak Dir, tarif 1, tarif 2 sampai tarif Ya. 8 biar masyarakat bisa Kalau tarif PDAM itu dia mulai sosial. Sosial itu rumah ibadah, sekolah. Ini tarif paling murah. Tarif rumah ibadah dan sosial itu hanya Rp250 per 1.000 liter. Sangat murah kan? Jadi kalau biaya produksi kita 4.000, 3.000 sampai 4.000 berarti kita sudah subsidi kurang lebih 3.000. 3.000-an. Nah, setelah sosial
dia masuk rumah tangga. Rumah tangga ini tadi ada R1 sampai R8. R1 ini pun masih di bawah 1.000. Anggaplah 1.000 per kubik. Dia masih disubsidi 2.000 dari biaya produksi kita. Tapi masyarakat yang R8 itu per kubik dia sudah kena 5 ribuan. Karena apa? Dia mensubsidi tadi yang di bawah. Nah, seperti itu. Dan ada progresif. Kalau yang elit ini semua, kalau dia pakai 10 kubik pertama, tarifnya misalnya yang paling murah itu 250, kalau naik itu naik 500. Kalau yang elit 5.000 menjadi 7.000 dan sebagainya. Artinya semakin banyak orang pakai air, dia akan bayar semakin banyak. Karena apa? Cadangan air kita kurang. Dan air ini tidak boleh karena punya uang banyak, seenaknya dia pakai. Makanya harus mahal untuk orang-orang ini. Tapi di masyarakat harus terjangkau. Ada rumus memang yang peraturan Menteri Dalam Negeri tentang tarif ini itu 4% dari penghasilan. Jadi misalnya orang punya tarif gajinya 2 juta, 4% dari 2 juta itulah dipakai bayar air. Nah, makanya itu tarif yang paling murah kita lakukan subsidi situ. Nah, sekarang kalau orang yang punya gajinya 50 juta, 30 juta bayar air 1 juta kan tidak sampai 4%. Nah, ringan buat dia. Jadi rumusnya di situ. Jadi kita semua melakukan ini semua pakai aturan, ada regulasi. Tarif itu tergantung di mana tempatnya, tergantung rumahnya. Kan tidak mungkin lah tarif orang Sudiang bisa sama yang daerah elit, pasti beda. Nah, itu yang terjadi, seperti itu yang kita lakukan. Ya, seperti itu. Jadi dari sini terjawab nih juga kalau tidak ada diskriminasi. Tidak ada diskriminasi antara tarif, masyarakat. Ya, tidak ada diskriminasi yang kita lakukan antara semua lapisan masyarakat kita perlakukan sama karena pelayanan air bersih itu untuk semua. Bukan untuk kawasan tertentu atau elit tertentu, seperti itu. Baik, Pak Dir. Nah, berbicara soal tarif. Tarif itu pasti kan masyarakat ini ada yang terlambat membayar, ada yang tepat waktu membayar. Nah, denda yang diberlakukan Pak Dir, apakah sama di tarif 1 sampai tarif 8 atau ada juga perbedaannya Pak Dir? Ya, kalau denda itu berbeda. Saya katakan rumah tangga yang paling rendah, dendanya juga tidak besar. Karena apa tadi? Kita tidak boleh lebih 4%. Sesuai ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya, tarif ini memang 1 bulan terakhir ini mulai Juli ya, itu kita naikkan tarif denda, kita naikkan dendanya. Sebenarnya bukan untuk meningkatkan pendapatan, tapi untuk mendidik masyarakat bagaimana caranya dia bisa patuh dalam membayar rekening tiap bulan. Kita sekarang kan pembayaran air 1 tanggal sampai 20. Biar bayarnya tepat waktu ya Pak. Ya, 20 supaya karena tunggakan PDM itu, saya kebetulan direktur keuangan nih. Jadi jumlah tunggakan masyarakat di PDM itu di Makassar hampir menyentuh angka 30 miliar. Jadi cukup besar, 30 miliar per bulan. Efisiensi penagihan itu hanya 90%. Jadi kalau misalnya dari 178.000 itu ada 10% yang selalu terlambat membayar tiap bulan. Nah, ini yang kita mau ajak. Caranya mengubah dia supaya tidak terlambat, coba kita kasih naik dendanya. Supaya dia patuh. Padahal kan dia pasti bayar, cuma memang suka menunggak. Saya nggak tahu apa memang budayanya dia begitu, atau dianggap dendanya kan murah aja dendanya. Begitu denda naik, bayar kok, tinggi dendanya. Itu untuk mengajak dia patuh sebenarnya, sasarannya di situ. Jadi niatnya balik lagi, baik niatnya ya. Baik niatnya, tidak ada. Kita tidak memberatkan siapapun. Karena air sudah dipakai duluan. Dia sudah pakai di bulan Juli, nanti di Agustus dibayar. Itu pun Agustus tanggal 20 paling lama. Jadi 1,5 bulan air dipakai baru dibayar. Di mana beratnya loh, gitu teh? Seperti itu ya. Tadi katanya Pak Dir sampai 30 miliar. 30 miliar. Tunggakan ya. Tunggakan 30 miliar. Ya. Sebagai Direktur Keuangan bagaimana caranya kita mengatasi Pak Dir? Ya, saya dengan tim ya di keuangan itu kita membentuk tim. Semua wilayah itu turun, denda ini kita turun untuk melakukan penagihan. Penagihan, kalau dia tidak bayar, bayangkan ada yang menunggak itu sampai 10 bulan tidak bayar. Ya kita tutup. Sekarang kita tegas. Kalau lebih dari 2 bulan, masuk 3 bulan, tidak bayar, kita tutup. Nah, kalau dia ditutup, membukanya itu bukan hanya bayar tunggakan, ada biaya buka kembali. Nah, itu kan biaya lagi. Itu 150, terus ada tahapannya, kalau lebih 1 tahun sudah kena pemasangan baru. Kenapa? Karena kalau memang Anda tidak butuh air, ya ngapain berlangganan kan seperti itu. Jadi kita tutup untuk mengejar yang 30 miliar. Yang salah satunya upayanya juga itu adalah itu tadi, menaikkan dendanya supaya mereka patuh, karena kalau dia lambat membayar pasti kena denda. Nah, itu kita tidak inginkan terjadi, makanya kita
bayar, usahakan tepat waktu dengan cara itu. Jadi harus turun nih lapangan menagih, door to door. Bu, Bapak ada dendanya sekarang apa? Ada tunggakan nggak? Kita tidak bayar, saya tutup. Karena begini, kenapa kita agak tegas sekarang? Membayar PDM itu sekarang mudah sekali. Anda mau bayar di Alfamart boleh, Indomart bisa, GoPay pun bisa, Bank BRI bisa, Bank BNI bisa, BTN bisa, Bank Mega bisa. Lewat handphone pun bisa. Handphone pun bisa. Jadi memang orangnya yang tidak mau bayar. Padahal air ini kalau tidak ada, ributnya bukan main. Tapi giliran bayar, apa kendalanya? Jadi tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk menunggak. Jadi biar denda, lambat membayar. biar 100.000 dendanya sebenarnya tidak kena kalau kita sebelum tanggal 20 ambil handphone bayar selesai kan. Nah ini kan pola, jadi kita hanya mau mendidik masyarakat bagaimana dia sadar dengan kewajiban-kewajibannya. Karena kami pun berusaha, walaupun belum maksimal, belum bisa full kita melayani, tapi kita berusaha memberikan terbaik. Karena komitmen kami melayani Anda lebih baik, seperti itu dari hari ke hari. Ya. Nah, tadi juga kita katakan kalau misalnya 10 bulan tidak membayar itu ditutup nih. 3 bulan. 3 bulan. Paling lama. Paling lama. Oh, Iya. tadi ada yang sampai Ada yang sampai 10 bulan, tidak Oke. sempat ditutup. 3 bulan paling lama itu Ditutup. air langsung ditutup. Iya. Ya, Pak Dir ya. Iya. Banyak kemungkinan sampai tidak membayar 3 bulan, Pak Dir. Iya. Kalau masyarakat ini mengatakan alasannya mungkin saja pindah rumah, Pak Dir, atau mungkin alasan yang lainnya juga. Nah, kalau berhubungan ini Pak Dir, tadi kita bilang begitu dia selesaikan, kita langsung buka kembali. Iya. Nah, kira-kira ini Pak Dir, kalau kita mau buka kembali, administrasinya itu masyarakat tidak akan jadi persulit. Karena kan balik lagi Pak Dir, yang berhubungan dengan administrasi biasanya masyarakat, aduh malas kok berurusan deh, administrasi ini pasti dikasih ribet. Ki. Apakah Enggak. PDAM juga kasih ribet masyarakat atau enggak Ji Pak Dir? Tidak. Begini, PDM itu sesuai permintaan wali kota, pemerintah daerah ya, termasuk DPR dan sebagainya, kita punya kewajiban untuk melayani masyarakat Kota Makassar itu minimal 80%. Kita baru menuju 70. Jadi, kita berusaha sekarang mencari pelanggan. Dan bagaimana pelanggan yang ada sekarang kita pelihara. Jadi kalau dia ditutup itu karena sanksi dia tidak bayar. Tapi begitu dia bayar, ya kita prioritaskan, dibuka. Saya yakinkan hari ini bayar, hari ini juga dipasang. Hari ini juga dibuka. Nah, jadi cuma masalahnya kan mau enggak dia buka sekarang. Kalau misalnya dia tidak pakai air, tutup dulu. Itu kalau dibuka gratis. Tapi kalau dia nggak membayar 3 bulan, kita tutup. Kalau mau buka ada denda. Baik. Ada denda pemasangan Jadi lagi. PDAM ini menjamin Pak Dirdi Ya, tidak ada. kesulitan yang akan dihadapi masyarakat ini. Insya Allah tidak ada. Tidak Di ada. urusan administrasinya. Administrasi tidak ada. Oke, Direktur Keuangannya langsung menjawab tidak ada kesulitan untuk masyarakat ketika mau mengurusi administrasi PDAM. Kalau ada oknum, berarti itu oknum ya. Oknum. Karena prosedur di kita tidak ada yang begitu. Kalau ada oknum yang melakukan itu, bisa dilaporkan di PDM. Telepon pengaduan kita itu 876777. Ada di websitenya juga PDM. Ada, pokoknya silakan lapor. Semua link yang ada itu kita akan terima. Bisa melakukan kalau ada pengaduan, misalnya oknum yang melakukan hal seperti itu. Iya. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Dir Yeah. sudah menjawab keluhan-keluhan masyarakat. Nah, Alhamdulillah. Pak Dir kalau boleh tahu ini jumlah pengelolaan air baku PDAM di Kota Makassar ini sekarang berapa Pak Dir? Sekarang sudah menyentuh harga kurang lebih 3.500. Di sini saya katakan di sini 1.300. Di IPA Sumbuopu 1.500. Di Macini Sombala 400. Di Antang itu 200, terus di Ratulangi kurang lebih 50. Jadi sudah kurang lebih 3.000-an kita punya produksi air itu 3.000 liter per detik. Per detik. Ya, jadi kalau 3.000 liter per detik itu ya banyak sekali. Nah, itu dengan jumlah pelanggan kita sudah 178.000 yang aktif ya, seperti itu. Jadi dari 5 instalasi ini, walaupun saya lihat memang 3.000 ini belum cukup, tapi langkah PDM ke depan sudah menyiapkan. Di sini akan ditingkatkan menjadi 1.500, ada tambahan 200 liter per detik. Karena banyak kawasan baru di timur kota. Kita lihat ada perumahan-perumahan baru, Talasa City, Sumarekon, kawasan industri, Sudiang. Itu akan kita layani semua. Walaupun kita sudah layani tapi belum maksimal, dan dia juga berkembang terus. Nah, kita siapkan 200 liter per detik untuk pengembangan daerah timur kota. Di Macini Sombala kita akan menaikkan dari 1.300 menjadi 1.600. Itu juga melayani orang yang di daerah selatan kota, termasuk di Manggala, di Panakukang, Rapocini dan sebagainya. Kalau ini Birengkanaya, Tamalan Ria, termasuk utara kota,
Ya ini yang juga banyak keluhan biasa di ujung-ujung Tinumbu, dalam kapal. Itu kita juga antisipasi dari situ, pelayanan dari situ. Dengan bahan baku yang ada saat ini, Pak Dir, kira-kira PDAM bisa menjamin masyarakat Kota Makassar sudah menikmati semua air PDAM atau masih ada wilayah yang belum bisa dijangkau PDAM? Ya, kalau air baku kita memang kendalanya di situ. Sumber air baku PDAM Makassar ini bukan berasal dari Makassar. IPA Sumbu-Opu itu sumbernya dari Bili-Bili, ya. Di sini sumbernya dari Macini Sombala, dari Leko Pacing Maros, ya. Kalau Macini Sombala sumbernya dari Jeneberang. Kalau kemarau terjadi di sini terhenti itu sumber air dari Leko Pacing Maros karena debitnya juga semakin kurang dan banyak cabangan-cabangan persawahannya masyarakat. Ini susah, sehingga ada inovasi PDAM lakukan bersama dengan mitra kerjanya. Kita ambil dari buangan Sungai Bili-Bili yang menuju ke Sungai Tallo, ke laut. Itu kita pasang pompa, bisa dilihat itu ada di Monconloe. Itu 500 liter per detik dan disuplai masuk di sini. Yang kedua, memang kita ada persiapkan di sini juga dari Jeneberang. Itu juga kurang lebih 500 liter per detik untuk suplai air masuk ke sini. Jadi, walaupun kemarau, insya Allah tidak terlalu besar dampaknya, ya. Kalaupun yang terkena imbas selalu, kalau terjadi krisis atau turun produksi PDAM, selalu daerah yang ujung-ujung pipa, Ujung Tanah, Biringkanaya, sebagian Tamalan Rea, sebagian Tallo. Karena apa? Dia berada di ujung-ujung pipanya PDAM. Jadi begitu debit turun, otomatis dia akan terganggu seperti itu. Ya. Nah, tadi sudah disentil-sentil sedikit musim kemarau. Bagaimana cara mengantisipasinya PDAM, Pak? Kalau misalnya terjadi kekeringan di musim kemarau? Ya, saya sudah singgung juga tadi. Kita akan pasang pompa di Monconloe, ya. Di pompa Monconloe itu yang memasuk nanti air masuk ke instalasi sini. Karena yang berdampak kemarau itu hanya 2 instalasi sebenarnya yang berdampak kemarau. Panahikang dengan Antang, karena sumbernya dari Leko Pacing. Kalau Bili-Bili biar kemarau aman. Alhamdulillah selama ini, ya. Saya melihat sejak 2001 dioperasikan tidak pernah terkendala kemarau IPA Sumbu-Opu. Macini Sombala juga demikian. Tapi kalau Panahikang ini dengan Antang, kalau kemarau terganggu. Antisipasinya kita itu tadi pasang pompa Monconloe, walaupun kosnya besar. Karena itu dijalankan oleh bukan listrik tapi genset, mesin genset, dan dipakai bahan bakarnya solar. Solar kena tarif industri. Ya, tapi konsekuensi karena pelayanan, ya kita tidak mau harus kita biayai untuk itu. Karena tidak boleh pelayanan kita terganggu untuk itu. Nah, Ya. Pak Dir, satu pertanyaan sebelum kita menutup. Terobosan PDAM saat ini dan yang akan datang seperti apa, Pak Dir? Ya, kalau terobosan saat ini, kita sekarang lagi giat-giatnya melakukan permasalahan PDAM ini kan kehilangan air. Salah satu kehilangan air itu tadi usia pipa. Tapi pipa ini kalau kita mau lakukan rehab biayanya terlalu besar. Yang kedua, hasil audit BPK termasuk meter. Meter kita sudah tua, jadi yang di atas 5 tahun itu wajib kita ganti, rekomendasinya BPK. Pelanggan PDAM itu 178.000. 2 tahun terakhir ini kita akan mengganti, mulai dari 2020, 2021 kita mengganti 100.000 meter pelanggan, dan itu gratis. Jadi kalau datang, ini saya juga perlu sampaikan di buka tutup ini, kalau ada pelanggan PDAM mau mengganti, petugas PDAM mau ganti, tolong dibukakan akses. Karena itu memperbaiki untuk kita. Karena kalau meter itu sudah tidak akurat, kalau bukan Bapak yang dirugikan, PDAM dirugikan. Kalau Bapak yang dirugikan, PDAM menerima pendapatan yang tidak afdol gitu loh. Karena orang yang harusnya membayar 10 kubik karena meterannya tidak akurat lagi, membayar 15. Sebaliknya, kalau memang tidak akurat, harusnya Bapak bayar 10, tapi bayar 5 aja. Itu juga tidak bagus, apalagi dipakai wudhu, dipakai apa. Kan jadi, supaya tidak menimbulkan apa, kita ganti meter dan itu gratis. Karena itu memang kewajibannya PDAM untuk mengganti itu. Itu terobosan yang kita lakukan. Yang kedua, yang saya katakan, kita akan pengembangan. Semua instalasi akan kita kembangkan. Di sini dari 1.300 menjadi 1.500. Sumbu-Opu dari 1.500 itu akan menuju 1.400 menuju 1.600. Termasuk di Antang menjadi 200, dari 130 menjadi 200 liter per detik. Ini terobosan, dan akan kita ganti pipa secara bertahap. Kita ganti semua pipa-pipa tua yang ada di Kota Makassar. Jadi balik lagi dibutuhkan kerjasama antara masyarakat dan PDAM. Ya, kerjasama PDAM dan pemerintah. Karena kita juga butuh dana untuk mengganti itu seperti itu. Semoga ya. pemerintah nonton acara kita hari ini. Insya Allah. Ya, saya harap pemerintah dalam ini, pemerintah kota, pihak DPR,
pihak wali kota bisa mendukung kita untuk kelangsungan pelayanan PDAM ke depan. Ya. Iya, Pak Dira, mungkin ada pesan-pesan tak untuk masyarakat Kota Makassar? Ya, terima kasih. Saya kira melalui channel Buka Tutup ini, saya perlu menyampaikan pesan: gunakan air sehemat mungkin, hargai air, karena air adalah kebutuhan vital. Gunakan seperlunya, bagi selebihnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dir untuk waktunya sudah menjawab keluhan-keluhan masyarakat mengenai PDAM, dan terima kasih untuk sahabat Buka Tutup sudah menyaksikan obrolan kita hari ini. Jangan lupa untuk like videonya, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk terus saksikan video Buka Tutup, dan sampai ketemu di obrolan Buka Tutup selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangunan Intek